sejarah Islam semacam ini ketika umat wanita muslimah dilecehkan. Yang pertama, bukan muslimah yang dilecehkan. Yang pertama terjadi pada zaman Al-Malik Al-Adil Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah pada fase Bani Umayyah. Nah, seorang khalifah dikatakan dia adalah salah satu khalifah yang paling adil pada zamannya. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, dia masuk menjadi khalifah itu dia orang kaya, di mana saya sampaikan dia punya selendang ketika belum jadi khalifah karena dia pedagang minggu kemarin mungkin. Nah, minggu kemarin itu dia orang kaya luar biasa, tapi di akhir hidupnya Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang sangat melarat. Jadi presiden bukan nambah harta, duitnya malah habis. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman dia menjabat, pernah suatu hari dia mengirim surat kepada Raja Romawi. Wahai Raja Romawi, masuk Islam kamu akan selamat. Atau kalau tidak masuk Islam, maka saya akan perangi engkau. Nah, kalau kamu nggak masuk Islam, saya perangi. Atau kalau nggak mau diperangi, bayar jizyah. Jizyah itu adalah upeti, bayar upeti kepada umat Islam. Saat itu Raja Romawi datang utusan Umar bin Abdul Aziz menyampaikan suratnya kepada Raja Romawi. Raja Romawi takut terhadap kekuasaan Islam saat itu, akhirnya memilih untuk membayar upeti. Nah, ketika upeti ini sedang disiapkan, si utusan Umar bin Abdul Aziz berdiam di satu ruangan. Tiba-tiba dia mendengar seperti ada bacaan Al-Quran. Dia dengar sayup-sayup kok kayak bacaan Al-Quran di istana Raja Romawi. Gimana itu? Kalau di Mekah, Madinah udah biasa ada orang baca Quran. Ini di istana Raja Romawi seperti ada bacaan Al-Quran. Akhirnya dia ikuti suara sayup-sayup tersebut. Dia ikuti naik turun tangga sampai ke ruangan bawah tanah yang ada di istana Raja Romawi. Di bawahnya itu ada ruangan. Ternyata di ruangan itu dilihat ada satu orang kakek tua yang matanya buta sedang mengaduk adonan roti sambil membaca ayat Al-Quran. Akhirnya ditanya, wahai assalamualaikum. Kaget si kakek. 10 tahun dia ada di situ, dia nggak dengar assalamualaikum. Tiba-tiba mendengar, dia kaget, waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya adalah utusan dari raja yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, kamu ini siapa? Saya adalah seorang muslim yang 10 tahun yang lalu dikirim oleh khalifah ke tempat ini. Semua teman saya dibunuh, tapi saya nggak mati. Nah, ketika saya nggak mati, mata saya dibutakan oleh orang-orang Romawi, dan 10 tahun kerjaan saya mengaduk adonan roti di bawah istana ini. Nah, daripada nggak ngapa-ngapain, saya baca Al-Quran. Akhirnya utusan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, perkaramu akan selesai sebentar lagi. Dengan muka yang memendam amarah, menghadap lagi kepada Raja Romawi. Ketika menghadap, Raja Romawi lihat ini orang kok mukanya berubah. Apa yang terjadi? Dia takut, khawatir ada kesalahan. Akhirnya Romawi akan diperangi oleh orang-orang Islam saat itu. Dan umat Islam telah menguasai hampir sangat banyak dari wilayah-wilayah di dunia ini. Nah, jadi kejayaan Islam saat itu sangat cemerlang sekali. Nah, orang Romawi ini rajanya takut. Akhirnya diberikan upeti, si utusan pulang sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, diceritakan di bawah istananya Raja Romawi itu ada seorang muslim. Umar bin Abdul Aziz panggil asistennya, tulis surat yang kedua, dia katakan, wahai anjing Romawi. Nah, kata si Umar bin Abdul Aziz, wahai anjing Romawi. Jadi kadang-kadang kata-kata kasar itu keluar untuk orang yang pantas menerimanya. Wahai anjing Romawi, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau engkau tidak bebaskan muslim yang ada di bawah istanamu yang buta itu, demi Allah saya akan siapkan pasukan yang ujung pertamanya ada di tempatmu, ujung terakhirnya ada di tempat saya. Kata Umar, saking banyaknya dari tempatmu sampai tempat saya itu pasukan. Saya akan serang engkau habis-habisan. Ini mempertahankan jiwa satu orang muslim. Jadi mahal harga nyawa seorang muslim itu, gak murah, mahal. Umar bin Abdul Aziz sampai mau mengerahkan pasukan sebegitu besar untuk membebaskan nyawa seorang muslim tadi. Berangkat ini pasukan, ini pembawa surat disampaikan kepada orang Romawi tersebut. Kemudian ketika sampai, karena perjalanan jauh, nah, orang ini sampai, suratnya sampai kepada Raja Romawi. Raja Romawi bilang, Umar bin Abdul Aziz itu adalah orang yang sangat saya hormati. Kenapa? Dia adalah raja yang adil. Saya sangat taat. Kamu belum dapat kabar ya? Selama kamu di perjalanan, Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Nah, dapat kabar kayak gitu, ini yang bawa surat, rada takut-takut juga. Aduh, rankingannya mati lagi. Gimana ini? Meninggal dunia Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya dikatakan, kata si penjaga surat, kata si pembawa surat, terus gimana sekarang? Kamu mau lanjutkan perintah Umar bin Abdul Aziz atau kita batalin aja perintah tersebut? Nah, si Raja Romawi mengatakan, saya taati dia semasa dia hidup.
dan tidak mungkin saya khianati dia ketika dia sudah meninggal. Jadi dibebaskan orang tersebut. Sampai si raja sendiri mengatakan, saya sendiri nggak tahu bahwasanya ada seorang muslim yang diperbudak oleh prajurit saya di bawah istana saya. Jadi dibebaskan. Ala kuliah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika seorang muslim mengalami hal semacam itu, khalifah yang punya kekuasaan pada zaman itu mengambil tindakan paling ekstrim untuk membela kehormatan satu orang muslim. Kisah kedua sebagai penutup, pada zaman Khilafah Abbasiyah ada satu orang yang bernama Al-Mu'tasim. Nah, dijuluki dengan Al-Mu'tasim billah. Ini dalam Khilafah Abbasiyah. Al-Mu'tasim adalah seorang khalifah. Saat itu dia menjadi khalifah di Baghdad. Nah, jadi Al-Mu'tasim ini menjadi khalifah di Baghdad. Iya, di Baghdad atau di Damaskus, antara dua kota itu. Ala kulli hal, tiba-tiba datang satu orang utusan. Utusan ini datang dari mana? Dari perbatasan negeri yang jauh, negeri Islam yang berbatasan langsung dengan Romawi. Nah, jadi lagi-lagi dengan Romawi. Nah, utusan ini datang kepada Al-Mu'tasim. Dia katakan, wahai Mu'tasim, saya datang ke tempat ini menempuh waktu 1 bulan dengan keledai. Nah, si Mu'tasim bilang, apa hajatmu sampai kamu terburu-buru datang naik keledai ke tempat ini? Kenapa nggak tunggu ada onta? Kenapa nggak tunggu ada kuda? Biar bisa lebih cepat. Ini hajat yang sangat mendesak. Apa hajat tersebut? 1 bulan yang lalu, sebelum saya berangkat ke sini, 1 hari sebelumnya, saya ada di perbatasan. Di perbatasan itu kami hidup Muslim sebagai minoritas, kebanyakan orang-orang Romawi yang hidup di tempat tersebut. Ternyata ada satu orang perempuan Muslimah yang dia diperolok oleh pasukan Romawi sampai ditarik hijabnya, ditarik jilbabnya sampai rambutnya terbuka. Ketika rambutnya terbuka, perempuan itu berusaha tutupin rambutnya sambil berteriak, "Wah Mu'tasimah, hei Mu'tasim, wahai Khalifah Islam, tolong saya." Si perempuan itu refleks berteriak, "Wah Mu'tasimah." Sekarang saya datang ke sini dengan terburu-buru naik keledai untuk menyampaikan ucapan perempuan tersebut kepada engkau, wahai Mu'tasim, sebagai Khalifah Islam. Saat itu apa yang dilakukan oleh Mu'tasim? Nah, ancaman yang sama, dia bilang kepada Raja Romawi untuk anjing-anjingnya. Nah, artinya orang-orang yang pasukan tadi yang mencabut jilbab, untuk anjing-anjingnya Raja Romawi. Kalau kamu nggak serahkan itu orang yang melecehkan si muslimah ke tempat saya, maka saya akan kirim pasukan yang ujungnya ada di tempatmu, akhirnya ada di tempat saya. Jadi Al-Mu'tasim mengambil cara surat menyurati Umar bin Abdul Aziz. Ujungnya ada di tempatmu, akhirnya ada di tempat saya. Ini Raja Romawi nggak mau cari perkara, akhirnya dicari, diusut siapa yang melakukan hal itu dan dikirim orang-orangnya. Ala kulli hal, itu menunjukkan betapa ini urusan hijab dibuka, urusan jilbabnya ditarik. Belum lagi urusan yang lebih parah, dikerahkan upaya sebesar itu untuk membela kehormatan umat Islam. Itulah para pemimpin, dan begitulah seharusnya orang Islam bersikap dan melakukan tindakannya. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan pelajaran daripada sejarah-sejarah tersebut sehingga kita bisa berhidup dengan tuntunan yang benar. Lebih kurang saya mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.